narasumber berikutnya. Ya, saya bacakan dulu CV-nya Mas Sano. Seorang ahli keberlanjutan dan pengelolaan sampah dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan merupakan pendiri sejumlah inisiatif berdampak seperti Greeneration Indonesia, Waste for Change, ekosistem yang berfokus pada pengembangan ekonomi sirkular dan manajemen persampahan di Indonesia. Saat ini Mas Sano menjabat sebagai tenaga ahli bidang persampahan Menteri Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta aktif memimpin kolaborasi dengan pemerintah, korporasi, dan komunitas dalam mendorong transformasi hijau. Beliau merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Teknik Lingkungan, dan magister di ITTS, dan Sano juga kerap menjadi pembicara di forum nasional dan internasional termasuk World Economic Forum dan Circular Economy Forum. Baik, mungkin Mas Sano bisa sedikit menyampaikan sesuatu dulu. Siap. Sebelum saya mulai tanya jawab. Makasih Kak Ica, Mas Adam, Mas Aditya, Kakak Owen, kayak kita perlu ngobrol nanti, pemerintah perlu dibantu. Boleh share screen saya, Bapak Ibu, teman-teman, saya tutup poin aja ya. Indonesia ini nggak kekurangan seminar, konferensi, dan lain-lain. Kita bahas semua potensi, solusi, bahkan kita dikritik di LinkedIn oleh orang bule. Kita ini surganya konferensi, ngomongin potensi, ngomongin solusi, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Ya, jadi saya ingin tutup poin aja. Next lah, ini langsung kepada core-nya aja. Next. Jadi kita ini sudah bergerak, banyak kok yang dilakukan. Wih, saya baru tahu tadi Pertamina banyak banget yang dilakukan gitu ya. Kawan-kawan di Bank Mandiri ternyata nyiapin dana untuk isu-isu yang keberlanjutan. Nah ini gap-gap informasi yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah karena saya memang tenaga ahli di bidang persampahan, saya banyak fokusnya nanti di isu persampahan. Karena kalau kita mau net zero emission, sampah itu berkontribusi 5% terhadap emisi. Ya, dari gas metan, bakar sampah sembarangan dan lain-lain. Next. Ini Pak, Bu, kita itu bangun 12 Candi Borobudur per hari. Dari sampah seluruh Indonesia. Jadi kita ngebangun sekitar 4.800-an Candi Borobudur per tahun dari sampah di Indonesia. Mau dikemanain? Kalau kita cuma memindahkan. Kantor Bank Mandiri bersih, kantor ID Survei bersih, Pertamina bersih. Pernah ditanya nggak sampahnya kemana? Pindah doang Pak. Syukur-syukur pindahnya ke TPA walaupun TPA-nya juga bermasalah. Tapi kalau pilih jasa yang keliru, bisa pindahnya ke sungai, bisa dibakar sembarangan. Next, kita ini udah ngelewatin sebuah tragedi terbesar nomor 2 di dunia. TPA longsor meninggal, 143 orang, 2 desa hilang, terkubur oleh sampah. 20 tahun berlalu, gak berubah. Memang kita ini super duper bandel sekali gitu ya. Kita udah punya 3 presiden dan wakil presiden, 5 menteri lingkungan hidup, 1 undang-undang, 3 perpres, 11 peraturan menteri, dan seterusnya. Di 2025 ini tetap aja sampahnya bermasalah. Jadi apa ya, saya juga nggak habis pikir. Next. Ini Jakarta. Yang sekarang mungkin masih abu-abu, ini ibu kota atau bukan sih? Ya pokoknya Jakarta. Ini tempat ilegal. Puluhan tahun belum bisa diselesaikan. Jakarta. Gimana coba wajahnya Jakartanya punya titik ilegal sampah yang gede banget seperti ini. Karena ada mekanisme yang gak benar. Bapak Ibu tidak tahu soalnya sampahnya berujung kemana. Karena teman-teman building management yang penting murah. Pada waktu tender milih yang penting murah. Ada yang ngangkut tapi gak tahu ujungnya kemana. Bisa jadi ujungnya ke sini Pak, sampah Bapak Ibu sekalian, restoran, hotel, rumah-rumah perumahan dan lain-lain. Menyebabkan bau, pencemaran dan lain-lain segala macam. Next, ini semua karena kegagalan pemerintah dan kita bersama-sama untuk membangun ekosistemnya. Cita-cita kita mau membangun pohon yang sangat indah ini berbuah. Buahnya adalah masalah sampah selesai, targetnya berbuah. Cuman yang dilakukan kita semua terlalu terjebak fokus kepada menanam pohon.
Menanam pohon itu adalah teknologi. Sampahnya diapain? Waste to energy, biogas, black soldier fly, RDF, pengomposan, whatever. Kita terjebak kepada solusi teknis. Padahal pohon ini hanya bisa tumbuh dan berbuah lebat kalau satu, tanahnya subur. Apa? Law enforcement. Tanpa law enforcement Pak, tandus Pak tanahnya. Bu, orang buang sampah sembarangan kayak tadi, buang sampah ke sungai nggak ada merasa bersalah. Kedua, kita butuh cahaya matahari. Kalau enggak pohonnya ini layu. Apa? Financing, pendanaan. Butuh infrastruktur yang benar. Butuh biaya mengolah sampah yang benar. Makanya saya nanti merapat ke Bank Mandiri ya Mas Adam. Nih BUMN harus kompak bantuin pemerintah. Susah. Nggak selesai-selesai loh. Saya baru 6 bulan nih jadi tenaga ahli menteri. Jadi di dalam bantu membongkar the bottlenecking masalahnya apa sih gitu ya. Yang ketiga butuh air. Kalau enggak pohon ini juga bermasalah. Air ini adalah kemitraan yang jelas. Ya, saya dan kawan-kawan punya perusahaan persampahan. Mau invest 40 miliar di sebuah kota, enggak kunjung jadi sampai detik ini karena enggak jelas regulasinya. Pemerintah daerahnya enggak siap menyambut investor pengelolaan sampah. WTE Perpres 2018, 12 prioritas. Per hari ini cuma 2, Surabaya sama Solo. Itu aja dengar-dengar ngap-ngapan gitu. Kenapa? Nggak siap kemitraannya antara pemerintahnya ini. Next. Maka dari itu, next. Next. Maka dari itu, Pak Prabowo sudah menandatangani RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. 100% sampah terkelola 2029. Very ambitious, less than 5 years from now. Can we make it? Depends. Depends on betapa kompaknya pemerintah dengan private sector, dengan masyarakat dan lain-lain. 100% terkelola itu artinya harus semuanya diangkut. Jangan sampai tidak ada yang diangkut. Gimana pemerintah mau tegas bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau rumah-rumah yang dekat sungai itu nggak dapat jasa pengangkutan. Adanya sungai di belakang rumah. Logikanya ya buang sungai. Jadi cakupan pelayanan 100% ini harus dibangun. Butuh infrastruktur Pak, Bu. Setelah diangkut ya jangan dibuang seperti tadi. Harus diolah 100%. Butuh infrastruktur juga. Sisa residu masuk ke TPA. Ini skemanya. Slide-nya nanti tolong disebarluaskan ke banyak pihak. Next. Nah, ini ternyata akar masalahnya. APBD kota kabupaten tidak mampu untuk membiayai pengelolaan sampah karena 80% habis untuk gaji pegawai dan program prioritas. Sisa 20% untuk 33 urusan. Urusan agama, ibu dan anak, olahraga, termasuk sanitasi di dalamnya. Rata-rata berarti dapat cuma 0,6%. Isu sampah di bawah sanitasi Pak, Bu. Wajar kalau kemudian kita nggak bisa ngatasin masalah sampah mengandalkan APBD. We need to reform menjadi mencari X% tanpa mengandalkan APBD. Polluter pay principle. Barang siapa menyampah, dia wajib membayar. Berbasis volume. Volume makin banyak, bayarnya makin banyak. Volume dikit, bayarnya dikit. Jadi langsung direct insentif, disinsentif. Ini kalau nggak bisa. So it has to be a business model. Tanpa business model nggak bisa. Emang Bapak Ibu PDAM dibayarin pemerintah? Tidak. Bapak Ibu disalurin air, dapat PDAM, baru bayar. Emang Bapak Ibu dapat listrik dibayarin pemerintah? Tidak, kita juga harus bayar. Walaupun ada skema subsidi dan lain-lain. Sampah pun sama, kalau tidak nggak bisa. It has to be a business model. Usaha layanan publik pengelolaan sampah. Next. Maka dari itu, yuk kita bongkar bareng-bareng. Saya sudah mempertemukan grup ID survei, ketemu ngadep Pak Menteri. Pak Menteri kita nggak bisa kerja sendirian. Saya tahu portofolio KLH sekarang dananya berapa. Nggak bisa Pak, kita ngurusin Indonesia sebesar ini dengan anggaran sekecil ini nggak mungkin. Mari kita kerja bareng, bagi-bagi peran. ID survei perannya apa? Perbankan perannya apa? Energi perannya apa? Tadi udah mau masuk ke waste, ngurusin limbah jelantah. Nah ini harus ditangkap, harus bersama-sama bareng.
Ya, ini harus dibongkar, kalau nggak bisa. Capex-nya it has to be a bankable. Kota kabupaten harus bikin bisnis model yang mampu mengakses dana ke Bank Mandiri. Bank Mandiri, saya mau bikin BLUD dan BUMD. BUMD-nya, bisnis modelnya adalah saya layani masyarakat, masyarakat bayar. Saya butuh sekian ratus miliar, bangun ini, yuk kerjasama 15 tahun. Interest rate-nya berapa? Kalau nggak bisa bangun infrastrukturnya dari mana? Emang jalan tol APBD? Enggak. Financial institution. Emang pembangkit listrik dari APBD, APBN? Tidak, financial institution. Jadi sampah juga harus dilihat sebagai usaha layanan publik yang bisa mengakses financial institution. Pemerintah regulatori, aturan main yang menjamin supaya Bank Mandiri tenang ngasih pinjaman ke daerah. Next. Nah, saya mau nitip ini. Kalau kita ngomongin tentang mewujudkan ekosistem bisnis hijau, itu kuncinya memang ada pada diri Bapak Ibu sekalian, baik sebagai individu maupun sebagai institution. Your decision is very important. Bapak Ibu mau beli furniture yang mana? Bapak Ibu mau beli pakaian yang mana? Bapak Ibu mau pengadaan yang mana? Mau pilih perusahaan yang pro kepada lingkungan atau perusahaan yang penting murah? It's your decision. Mau beli energi yang kurang ramah lingkungan atau mau memilih energi yang ramah lingkungan. The decision in individual and decision in your corporation itu dampaknya gede banget. Jadi transformasinya dimulai di our decision. Next. Ini saya lagi kampanye kemana-mana. Saya udah berjuang 20 tahun kata Mbak Ica tadi ya. Bottleneck-nya macam-macam. So I will speak louder about this. Yang menjadi hambatan terbesar sustainability di Indonesia is a corrupt system. That's it. If we don't fix this, kita kayak mengisi ember bocor. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian melanggar hukum, melanggar aturan lingkungan dan segala macam karena corrupt system. Sedangkan yang mau bermain dengan cara yang benar membuat cost-nya jadi lebih mahal. It's not a fair playing field. Yang mau bermain dengan benar, saya ESG-nya benar, ininya benar dan segala macamnya. It's not a fair playing field if a corrupt system. So ini sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Terima kasih. Baik, saya cuma mau satu aja pertanyaan ke Mas Hano. Saya mau tahu nih, kira-kira dalam menuju sampai 2030 yang akan menjadi, ya kita akan bilang zero waste gitu. Ini pemerintah itu perlu dukungan apa sih dari kami BUMN ini, dan kira-kira gimana nih ngejarnya sampai 2030 gitu? Yes, very good question. Yang pertama, sering-sering silaturahmi dan komunikasi. Ini penting, benar, serius. Ketemu kemarin mempertemukan direksi top level ID survey dengan Pak Menteri, itu ruang untuk kemudian kita bisa berbagi peran. Saya ingin berikutnya menemukan himbara, Mas, dengan Pak Menteri. Kenapa? Karena tadi, kita unlocking financial institutionnya ini harus dengan bisnis model yang proper. Jadi kami ingin bertanya, Bank Mandiri, kawan-kawan himbara, Anda mau memberikan pembiayaan kepada daerah untuk membangun infrastruktur persampahan kalau apa? Nah kalau apanya ini yang kita butuh tahu, Mas. Gitu ya. Jadi yang dibutuhkan ini adalah, terus berikutnya yang dibutuhkan BUMN, tolong dong tuh sampahnya di semua industri kawan-kawan diurusin dengan benar itu dulu deh. Karena pilih a very good and proper vendor. Itu kuncinya, the decision tadi gitu. Tapi kalau dalam konteks yang sistemik, yang benar-benar sistemik, put your expertise to support the government. Ya, ini kawan-kawan energi bentar lagi waste to energy mau keluar. Bagaimana bentuk kontribusinya dan lain-lain. Sekarang kayaknya bebannya kayak di PLN semua, diminta beli 22 sen. PLN bilang, oke, tapi subsidinya pasti enggak, kalau enggak bisa gua kan gitu. Ini banyak lah ya diskusi-diskusinya itu. Kawan-kawan himbara, financial institute. Konstruksi, kan kita tadi saya bilang, kita udah hitung ya, kita udah hitung cepat. Quick count. Untuk mengelola sampah di Indonesia, 100% target yang tadi minimal 280 triliun. Punyalah himbara duit segitu. Yang penting bisnis modelnya clear, dalam 20 tahun dikembalikan. Punya itu, 280 triliun, berapa bank Mas himbara? 6, berapa ya? Untuk yang buku 4 ada 4 bank besar. 4 bank besar. Ya kalaupun nggak bisa ngumpulin 280 triliun sendirian himbara bisa colek-colek lembaga pembiayaan yang lainnya. Makanya
kita perlu diskusi dan silaturahmi lebih satset gitu ya. Nanti saya mau merapat ke BUMN hijau biar lebih konkret. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Vesti, saya dari Airnav Indonesia. Saya juga salah satu bagian dari BUMN Hijau dan kebetulan saya juga bergabung di salah satu NGO yang mungkin cukup dikenal sama Mas Ano dan Mas Owen, World Clean Up di Indonesia. Ya, pertanyaan saya buat Mas Ano, kan Mas Ano dulu juga aktif di komunitas, terus juga bikin waste management, terus sekarang ada di pemerintahan. Bisa nggak sih Mas Ano tuh bikin kebijakan yang kayak memaksa pemerintah seperti misalnya DLH atau Pemprov, Pemkot untuk support nih teman-teman komunitas ketika bikin event gitu. Karena kita sering banget minta mereka support, mereka kayak udah males gitu Mas, udah ogah-ogahan. Kayak misalnya event terdekat nih kita kan udah WCD ya sebentar lagi. Nah itu saya kan pengurus WCD Banten, kebetulan susah banget gitu kadang nembusin ke pemerintahnya, mereka nggak mau support. Jadi kita cuma minta support sarung tangan atau pengangkutan, itu aja tuh susah banget gitu Mas. Bisa nggak sih dipaksa gitu dari KLH? Pertanyaan kedua mungkin buat Mas Adam selaku Ketua BUMN Hijau. Melanjutkan tadi yang udah dibahas Mas Anu juga, bisa nggak sih Ketua BUMN Hijau ini tuh bikin apa ya, kadang kan kita kan harus dipaksa ya. Bisa nggak sih bikin perusahaan-perusahaan BUMN ini biar tiap BUMN punya waste management dong gitu. Jadi supaya nggak berakhir di rawa kucing nih, di Tangerang kan di rawa kucing nih kita buang sampah. Kemarin sempat kebakaran juga kan gitu. Jadi kayak saya sempat nawarin ke perusahaan buat ayo dong Pak kita punya kerjasama sama waste management, tapi mungkin menurut mereka itu bukan hal yang urgent, jadi kayak ntar aja deh gitu. Oke, terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab saja Mas Hano dan Mas Adam. Mungkin Mas Hano dulu. Ya, bisa nggak Mas Hano membuat kebijakan yang memaksa pemerintah? Wah berat banget tuh, aku harus jadi siapa itu? Teman-teman, saya tenaga ahli menteri ya, cuman ngasih masukan gitu. Kecuali saya presidennya beda urusan. Urusan sampah saya jamin beres lah kalau saya presidennya. Urusan yang lain belum tentu karena saya bukan ahlinya kan. Begini, yang bisa kita lakukan itu adalah terus berjuang dan berikhtiar. Saya sempat pada di titik paling pesimis dalam hidup saya bahwa ini nggak bisa diapa-apain. Saya ingat September 2023, pesimis lah. Mau bangun tidur aja malesnya minta ampun dah karena udah bener nggak sih bisa dibenerin nih ya lingkungan Indonesia dan lain-lain. Sampai suatu saat saya baca Rasul pernah bilang, kalau kamu tahu besok kiamat, besok nih hari Jumat, kita Kamis sekarang, Jumat. Dan di tangan kamu ada benih pohon kurma, tanamlah. It's a useless thing. Besok kiamat ngapain gua nanam pohon gitu. Itu saya renungkan sangat dalam saya renungkan. Ternyata message-nya adalah ikhtiarnya bukan result-nya. Karena kita diberikan bibit pohon itu semua. Diberikan bibit pohon itu. For what? For fight. Jadi akhirnya membuat saya bangkit lagi dan berjuang lagi. Dan saya sekarang kampanyenya selain yang tadi, kampanye saya adalah mari rebut ruang-ruang kekuasaan. Makanya saya mau menjadi tenaga ahli menteri karena kalau saya menjauh, makin kacau tuh kebijakan. Jadi rebutlah ruang-ruang kekuasaan. Ayo dong, jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR, RD dan segala macam. Daripada kita cuma mengeluh karena keputusan yang dibuat oleh rekan-rekan di kekuasaan salah semua. Atau kita nggak suka semua. So, kita punya waktu 4 tahun nih untuk merebut ruang kekuasaan itu. Itu kuncinya di situ. Gitu. Saya lagi rajin nonton Dai Dasyat itu apa? Siapa namanya? Nah itu wih keren banget. Salah pilih pemimpin kacau semua gitu. Ini penting message-nya itu. Jadi saya bisa ikhtiar. Pesan kamu akan saya rumuskan, saya akan berikan di nota dinas ke Pak Menteri. Ya, paling mentok saya WhatsApp. Pak, bagaimana? Bukan saya menterinya. Tapi yang paling penting, yang kamu sampaikan betul. Dan kami sudah mulai bertransformasi. Bapak Ibu sekalian, isu lingkungan kuncinya adalah lack of financing. Ya, istilahnya adalah climate financing gap. Karena perputaran uang selalu berpihak kepada business as usual which is profitability. That's it. Itu alamiah dan natural kok.
tanya susahnya nyari dukungan menanam 10.000 pohon dan lain-lain. Dibanding kalau kita ngajak bisnis something yang bisa menghasilkan return sekian. Uang Anda mau milih bantu Owen nanam pohon atau mau pilih invest dengan return sekian. Natural aja. Maka dari itu perjuangan kita lingkungan ini selalu kekurangan dana. Maka dari itu salah satu yayasan kami sedang mau bikin movement namanya Green Fund Digital Philanthropy. Bikin semacam rumah zakatnya lingkungan. Pengen bikin sebuah platform di mana kita mau mengajak 10 tahun ke depan, 10 juta orang Indonesia nyumbang 10.000 tiap bulan. Kenapa? Ternyata meyakinkan ibuku, aktivis lingkungan nih, untuk milah sampah dan ngompos lebih susah dibanding minta ibuku donasi 10.000 tiap bulan. Ya udahlah, kalau kayak gitu saya yakinkan aja masyarakat Indonesia untuk donasi 10.000 tiap bulan. Kenapa? Mungkin karena memang sudah nggak masuk juga, udah nggak bisa gitu. Jadi ya sudah, maka berikanlah 10.000 tiap bulan kepada Anda-Anda yang mau berjuang tadi. Seluruh Indonesia mau berjuang, World Clean Up Day, donasinya mau berjuang dan butuh sarung tangan dan lain-lain. Udah donasi, kata kuncinya 10.000 tiap bulan. Nothing itu, kenapa saya perkecil, kenapa kami perkecil supaya anak-anak kuliah juga bisa donasi. 10 juta. You can imagine 10 juta kali 100.000 itu 10.000 itu 100 miliar atau setahun 1,2 T. It will be one of the biggest donation for environmental yang sekarang kita mau dorong. Kalau enggak sulit sekali. Mau nunggu pemerintah, enggak bisa. BUMN terbatas, proposal yang masuk ke BUMN hijau. Banyak banget, enggak bisa semua dipilih dan didukung gitu. So we need to be more mandatory. Saya ingat pesan kakek saya zaman dulu. Dulu orang berperang yang bisa berperang dan mau berperang. Yang tidak bisa menyiapkan bekal makan siang, makan malam untuk yang berperang. Nah sekarang pejuang lingkungannya udah banyak banget yang nyiapin bekal kurang. Jadi ini mau dijadiin platform Green Fund Digital Philanthropy, akses greeneration.org, sumbang 10.000 tiap bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariana Astri dari PT BKI. Sekarang saya berada di staf manajemen risiko dan keberlanjutan. Izin cerita sedikit, saya ingin bertanya ke Mas Sano. Saya sudah dari 2023 itu sebagai member di Waste for Change, Mas. Jadi saya itu mengelola secara mandiri sampah yang di rumah saya itu untuk selanjutnya dikirim rutin ke Waste for Change. Yang ingin saya tanyakan, apakah Waste for Change memiliki program untuk waste management untuk perusahaan, Mas? Karena saya melihat di tempat saya bekerja sekarang, itu memang sudah memilah sampah, udah ada beberapa jenis-jenis sampah, namun belum ya udah habis kita membuang sampah sesuai jenisnya itu udah langsung ke dinas kebersihan aja gitu Mas. Jadi maksudnya belum efektif gitu menurut saya. Yang kedua, saya ingin bertanya ke Mas Adam, bagaimana Bank Mandiri memastikan bahwa komitmen terhadap ESG tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga secara konkret diimplementasikan di seluruh bisnis dan unit lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sano lagi kalah nih pamornya Owen. Silakan Mas Sano Ya, jawab. Bu, kami perusahaan, kami PT, Waste for Change. Ini harus lepas topi, bukan tenaga ahli menteri nih, jadi dagang jadinya. Kami perusahaan pengelola sampah yang memang gemes banget masalah sampah nggak beres-beres. Tahun 2022 kami dapat investasi 75 miliar untuk kemudian memperbesar Waste for Change menjadi lebih masif di Indonesia. Tadi kebutuhannya padahal 230 triliun ya, dan itu nggak bisa dikelola oleh Waste for Change sendirian. Apakah Waste for Change punya jasa untuk perusahaan? Punya banget. Kami sudah mengelola sampah hampir 100 ton tiap hari, itu kita kerjasama dengan 400 perusahaan. Jadi kita memastikan sampah Anda tidak menjadi masalah. Tidak dibuang sembarangan, tidak dibakar sembarangan, dan tidak dibawa ke TPA sesuai request Anda. Namanya Zero Waste to Landfill. Kita jadikan RDF, kita kerjasama dengan pabrik semen, kemudian di sana menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Dan Anda akan dapat report dari kami setiap bulan, sampahnya berapa banyak, komposisinya apa, dan sudah diapain sampahnya, dan penurunan emisi karbon avoidingnya berapa. Itu bisa diklaim menjadi sustainability report Anda, menjadi ESG rating Anda, dan lain-lain. Karena Anda menjadi bagian yang comply terhadap aturan pemerintah. So we already have that business. Masuk ke webnya,
follow dan pakai jasanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Agus, saya dari Perum Bulog. Saya tertarik dengan, mungkin yang pertama pertanyaan buat Pak Ano. Jadi saya tertarik dengan pengelolaan waste. Dan yang kedua mungkin pertanyaan buat Bapak dari Pertamina, itu juga saya tertarik. Yang pertama itu tentang pengelolaan sampah. Jadi saya tertarik apakah bisa, jadi kan saya kebetulan baru-baru ini saya mempropos tentang bagaimana pengelolaan waste management di perkantoran juga. Jadi di perkantoran itu rata-rata memang di kantor di Perum Bulog itu kan sudah dipilah sampahnya. Tapi memang kita kesulitan untuk mendapatkan mitra benar, mitra partnership untuk pengelolaan sampah itu yang benar-benar kita yakin pasti akan benar-benar pengelolaan itu sangat susah. Apakah Waste for Change ini lingkup ruangnya itu terbatas atau bisa dikerjasamakan ke cangkupannya ke seluruh Indonesia? Karena saya tuh pengen propose untuk pengelolaannya di seluruh kantor yang ada di Perum Bulog yang ada di Indonesia, seperti itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Aditya, itu dari Pertamina. Saya sepakat Pak, jadi saya kemarin juga mempropos apalagi dengan adanya kebijakan baru dari Perum Bulog yang menyerap gabah langsung dari petani, tentunya itu menghasilkan limbah biomas yang sangat melimpah Pak. Jadi kalau bisa dibilang Perum Bulog ini jadinya sumber limbah biomas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk energi. Cuman memang kendalanya adalah mungkin nanti terkait juga dengan kredit loan dari green energi ini. Jadi itu ternyata untuk pengelolaan limbah saya setuju dengan Pak Ano, itu membutuhkan kapital yang tidak sedikit Pak. Dan untuk saya mempropos ke direksi bagian top manajemen itu ternyata membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Jadi bisa dibagi nggak tips atau triknya untuk bisa men-trigger top manajemen sehingga ini menjadi sesuatu urgensi yang cukup menarik untuk diperhatikan karena tentunya kita sepakat isu lingkungan ini memang sudah beberapa puluh tahun sudah didengung-dengungkan, tapi untuk menarik top level manajemen untuk ke arah sana itu ternyata sangat sulit, bahkan sampai detik ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas dari Bulog ya. Iya. Baik. Yang pertama ya Mas Ano langsung dijawab deh. Ya, Waste for Change saat ini udah ada hampir di 21 kota kabupaten karena memang ada beberapa klien kita yang minta seluruh cabangnya di Indonesia dilayanin. Jadi kami punya fasilitas sendiri 5 kota, Bandung, Bogor, Bekasi, Bali, Tangerang, 5. Yang 16 lainnya itu kita bermitra, tapi menggunakan standar kami, SOP kami, sehingga sampahnya benar-benar dikelola dengan baik dan benar. Jadi kita bisa membantu kawan-kawan yang punya cabang di seluruh kota kabupaten yang memang mau sampahnya dikelola dengan baik dan benar, nanti kita bisa bantu. Dan kami sendiri sedang juga mencari pendanaan untuk mengembangkan bisnis kami di beberapa kota karena sudah diminta oleh Bupati dan Wali Kota supaya Waste for Change bantuin kelola sampah dan lain-lain. Saat ini Waste for Change tadi saya sudah sebutkan 100 ton per hari. Ingat sampah di Indonesia ada 175.000 ton. We are 0.0 something persen. Kecil sekali Waste for Change itu. Jadi kami sedang mencari strategi untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan pelayanan kami 100 kali lipat. Jadi mengelola 10.000 ton tiap hari. Itu aja masih nggak nyampe 10% dari total sampah di Indonesia. Jadi Waste for Change sekali lagi tidak bisa sendirian. Butuh para entrepreneur pengelola sampah yang berkompeten untuk bertumbuh dengan baik dan benar. Tapi syaratnya ingat pohon tadi. Kalau tidak ada kebijakan, tidak ada kemitraan yang jelas, dan tidak ada skema pendanaan yang jelas, pohonnya pada tidak bisa tumbuh dengan baik dan benar. Nah itulah tugas pemerintah untuk membangun ekosistemnya supaya kondusif, supaya Waste for Change dan kawan-kawan yang lainnya bisa tumbuh dan bisa mengakses pendanaan ke perbankan secara sehat dan melayani publik secara baik dan benar. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa Mas, monggo yuk ngobrol Bulog. Terima kasih. Cek. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yafi Shihab dari PT Adi Survei Persero. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Ano.
Tadi saya ada di pemaparan bahwa ada 38 TPA yang akan ditutup ya Mas. Boleh diberitahu nggak ya, itu yang paling prioritas TPA yang mana dan kenapa? Terus untuk pertanyaan kedua, untuk Mas Owen, sebagai content creator Mas, berarti kan harus menginfluence nih. Kira-kira bisa kasih tahu nggak hal yang paling mudah, paling sederhana dan paling murah untuk memulai, untuk mendukung lingkungan gitu. Yang nggak mainstream ya Mas ya, bisa dikasih tahu ke kita. Paling itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Yafi. Silakan Mas Sano. Dalam amanah undang-undang tahun 2008, nomor 18, ada pasal yang menyebutkan TPA open dumping wajib ditutup setelah undang-undang ini ditandatangan. 5 tahun setelah itu, artinya 2013 wajib ditutup. Open dumping itu cuma numpuk aja Mas. Numpuk gak diapa-apain. Di dalam amanah undang-undang minimal controlled landfill. Controlled landfill itu harus ditutup pakai tanah penutup atau metode penutupan lainnya selama berkala 7 hari. 7 hari sekali tutup, 7 hari sekali. Mengurangin lalat, bau, air lindi dan lain-lain. Kalau sanitary landfill ditutupnya setiap hari. Dan hampir semua kota kabupaten di Indonesia semuanya pendamping. Nah baru kita punya sosok seorang menteri yang mau menegakkan undang-undang, itu Pak Menteri yang sekarang. Jadi 343 kota kabupaten yang open dumping diminta tutup karena melanggar undang-undang, mencemari lingkungan dan lain-lain. Ingat, tanah yang subur, tanpa penegakan hukum nggak akan beres karena bupati wali kotanya santai, melanggar hukum santai nggak ada konsekuensi gitu. Nah sekarang nggak bisa, udah nggak ada celah. Pemerintah pusat menggunakan push factor, push factor, tutup karena ini melanggar undang-undang, mencemari lingkungan, nggak bisa gitu. Pak Menteri bilang, saya sangat berdosa dipilih menjadi menteri kalau ini dibiarkan. Jadi ini tutup, nggak bisa. Kasih waktu 120 hari, 180 hari tergantung situasinya. Gitu ya. Tahu nggak, di dalam undang-undang yang sama ada pasal bunyinya kayak gini. Setiap pihak yang menjalankan sistem pengolahan sampah mulai dari pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemrosesan akhir wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nggak dijalanin tuh wajar TPA-nya berantakan. Karena yang nyetir TPA, yang ngelola TPA nggak punya kompetensi Mas. Jadi ini yang sekarang juga mau di-push. Jadi kita mau bikin SKB, surat keputusan bersama menteri antara PU, KLH dengan ketenaga kerjaan. Wajib kalau perlu dinas lingkungan hidup yang terpilih kadisnya, kabit pengolahan sampahnya wajib sertifikat kompetensi. Gimana dia mau bikin kebijakan kalau dia nggak punya kompetensinya gitu. Gitu. Padahal SKKNI-nya udah dari 2010, 2013, 2015, 2016 sudah ada SKKNI pengelolaan TPA, SKKNI daur ulang, SKKNI pengolahan sampah. Ya. Tapi semua sekarang operator itu nggak ada kompetensinya. Mas mau naik pesawat terbang saya yang nyetir? Ya kira-kira gitulah. TPA itu berantakan semua karena nggak ada kompetensinya. Maka dari itu saya mempertemukan direksi dengan Pak Menteri, bantuin dong. Bikin lembaga trainingnya dan lain-lain karena nggak akan kepegang oleh pemerintah. Gitu. Pemerintah bakal nge-push, kemudian tolong di training nih semuanya gitu. Setelah di training baru dong harusnya benar nyetirnya gitu. Nah itu yang kita mau dorong. Sekali lagi pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Nah kehadiran saya itu the bottlenecking kayak gitu. Ngelihat situasi the bottlenecking. Pak Menteri sekarang setelah saya masuk, ini menarik nih. Setelah saya masuk, saya sadar kenapa kita so called trap. Terjebak sama sistem yang seperti ini. Kenapa? Karena kita cara kerjanya memang rutinitas, not problem solving. Seorang CEO biasanya dia akan punya yang namanya tim CEO. Untuk kemudian melihat celah-celah mana yang harus ditutup. Dan dia bukan tim business as usual. Dia tim think tank, orang-orang pinter, data analis, ngecek data, kenapa revenue gini, begini, bikin kebijakan. Nah di kementerian gak ada tuh tim kayak gitunya. Semuanya business as usual. Satu direktur itu dapat undangan satu hari bisa 10 dari KL ini, dari KL ini. Gimana satu orang direktur mau bisa memecah dirinya ke 10 meeting? Gitu nggak bisa kan? Jadi akhirnya saya bikin konsep, Pak Menteri, kita harus bikin tim think tank dan tim deliver, mengeksekusi dan lain-lainnya. Diresmikanlah Waste Crisis Center. Baru diresmiin, usianya baru sebulan nih, Waste Crisis Center. Kenapa? Pak Menteri bilang, ini pendekatannya krisis, nggak bisa business as usual. Kalau business as usual, kita akan terjebak nggak beres-beres urusan sampah ini. Ini harus dilihat sebagai emergency, krisis. Kalau ada banjir, kalau ada gempa bumi, masa pemerintah mau bantu dengan cara, tolong dong KK-nya dibikin dulu. Tolong dong itu taruh di lelang. Nah setelah lelang, gagal, lelang ulang. Itu banjir loh di sana.
Hari ini kita ini banjir sampah di mana-mana. Kalau pendekatannya pakai business as usual, nggak bisa. Makanya Pak Menteri bikin Waste Crisis Center. So kita pada titik dapat rezeki. Punya pemimpin yang political will-nya tinggi banget untuk mengatasi masalah lingkungan. Let's use it. Mari kita pakai dengan baik. Thank you. Selanjutnya, plakat akan diberikan kepada Mas Muhammad Bijaksana June Rosano selaku staf ahli Menteri KLH. Beri tepuk tangan yang meriah.